Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang, guys. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing untuk sebuah graphic card, yaitu ya di sini saya memiliki MSI Armor dari Radeon RX 570 OC Edition dengan memori 4 GB. Kita akan coba cek untuk fiturnya. Di sini untuk direknya 12, Vulkan, Chill, FreeSync, dan Relief Capture. Kemudian OC Edition untuk serinya di sini 4 GB DDR5. Kemudian ada spesifikasi khususnya yaitu Radeon RX 570 Armor 4G OC ya guys ya. Oke. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini. Untuk spesifikasi fiturnya minimal PSU adalah 450 watt dan tentunya disarankan di atasnya ya. Oke, kita akan buka unitnya. Ini garansi dari Alfa Arta Andaya. Namun kita akan cross check garansinya per kapan atau barangkali sudah berakhir. Untuk grafikannya udah saya keluarkan dari static pack. Ini untuk box bagian dalamnya. Ini ada pertama tentunya ada static bag ya, static bag. Kemudian ada kartu garansi dari Alfa Arta Andaya dan juga ada majalah seperti ini. Majalah khas dari MSI, ada thank you card, kemudian ada brosur-brosur dari produk MSI ya, True Gaming, dan ada quick user guide dari MSI. Oke. Ini sepertinya untuk kelengkapannya sudah lengkap dan standar. Dan yang berikutnya adalah graphic cardnya ya. Kita akan keluarkan graphic cardnya. Oke, ini akan saya balik dulu supaya bisa digunakan untuk tatakan. Ya, ini varian untuk MSI Armor Dual Fan ya. Di sini Armor Dual Fan, kipasnya ini sudah auto fan control, dia akan berputar saat suhu menyentuh 55 derajat Celcius dan akan idle saat suhu di bawah 50 derajat Celcius ya. Untuk unitnya di sini untuk platnya juga masih bersih banget, untuk baut-baut di fan juga masih kinclong like new ya. Seperti ini. Kemudian untuk heatsinknya berwarna chrome kalau ini guys. Oke, kita akan coba buka untuk port PCI Express-nya. Di sini port PCI Express-nya 16 kali ya. Port PCI Express 16 kali. Kemudian untuk display di sini ada cukup banyak ini displaynya. Ada 5 buah display ya. 3 buah display port, 1 buah HDMI port dan 1 buah DVI port, dan ini juga kinyis-kinyis kinclong. Kemudian untuk di bagian atasnya di sini thermal padnya masih bersih banget. Ada silver pipe di bagian atas dan juga ada membutuhkan 8 pin port tambahan. 8 pin port tambahan itu biasanya TDP-nya di bawah 150 watt ya. Maksimal saat full load, maksudnya diestimasi di 150 watt. Kemudian untuk plat bagian belakangnya di sini juga masih sangat bersih banget. Di sini untuk segel dari MSI-nya masih utuh. Kemudian ini ada segel dari Arta Andaya per akhir 2021 ya, untuk garansi berakhirnya ya. Sudah berakhir di Desember kemarin, jadi expire di Januari ini, Januari 2022. Oke, ini untuk serial number sudah dipastikan sama, digit terakhirnya 0610. Kemudian dari box kita cross check 0610. Oke, sama ya. Kita akan pasang unit ini dan kita akan lakukan benchmark test guys. Oke, kita taruh dulu karena ini cukup berat. Kita pasang dulu. Di sini saya suplai dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus dengan 8 pin power tambahan ya untuk PCI Express-nya ya. 8 pin power tambahan. Oke, sampai bunyi klek itu tandanya sudah terkunci dengan aman.
Oke, di sini saya menggunakan port HDMI dan juga kita akan nyalakan sekarang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kipas berputar, mulus, senyap, dan auto fan control ya guys ya. Mantap ya. Kita akan menuju ke display. Sudah terdeteksi ya. Kita paskan tripodnya dulu. Saya tes per 23 Januari jam 3 sore. Oke, kita paskan center dulu. Mungkin terlalu tinggi. Oke, kita buka GPU Z, touch power up GPU Z, dan juga kita cek MSI Afterburner sudah terdetek. Kemudian kita buka 3D Mark ya. Kita lockup dulu di sistem. Oke, di sini untuk RX 57 series, RX 57 Armor OC dari MSI ya. Dia nama lainnya LSMer. Kemudian subvendor dari MSI itu di sini kalau kita lihat render tekstur mappingnya di 32/128, kemudian berjalan di 16 kali. Bentar, ini 3D Mark. DirectX supportnya 12, GDDR5 Samsung, 4 GB, 256 bit. Kemudian Adrenalin versinya di 21.10.2 di Windows 10 64 bit. GPU clocknya di 1268 dan 1750, cocok ya. 1268 1750. Kita coba lihat di sini untuk TDP di 150 watt maksimal. Kemudian butuhkan 1 kali 8 pin power tambahan. Untuk sensor kita lihat. Ini sepertinya terbuka 2 kali GPU Z. Ya, minimal di 32 derajat Celcius. Saat ini posisi suhu rendah ya, di 34 derajat Celcius. Kita akan jalankan benchmark ringan guys. Kita akan jalankan benchmark menggunakan Firestrike kali ya. Kita akan running Firestrike full test di preset 1080 guys. Please wait. Kipas idle ya. Kipas kondisi idle, tidak berputar. Jadi dia akan berputar saat menyentuh 55 derajat Celcius untuk varian dari AMD. Firestrike Graphic Test 1 tadi terlihat di layar. Untuk AMD softwarenya juga sudah terload otomatis. Start di 37 derajat Celcius suhu idle-nya. Oke, 50 fps-an ya. Average di 50 fps, 48 derajat Celcius. Kemudian TDP di 119 sampai 120 watt. Kipas masih belum muter, suhu 53 derajat Celcius saat ini. Load di 100%. Mantap. Ya, kipas sudah putar di suhu 50 derajat Celcius saat ini. Jadi begitu menyentuh 55, kipas akan langsung mendinginkan ya. Dan dia berputar, dia akan berhenti saat suhu sudah di bawah 50 derajat Celcius. Kipas masih muter ini dan suaranya juga super senyap ya guys ya. Lanjut ke Firestrike Graphic Test 2. Seperti teman-teman lihat, ini untuk menjalankan Firestrike ini cepat banget untuk varian RX 570. Karena dia memang speednya kencang banget ya untuk seri RX 570 ini.
Di sini GPU load di 100%, suhu 57 derajat Celcius, TDP-nya di 100, sama seperti biasa. Maksimal menyentuh 120 watt ya. Dengan load hanya di 35 sampai 39%-an untuk VRAM dari si prosesor dari VGA-nya di 1,7 MHz ya. 1,7 giga lah kurang lebih dari 4 giga yang tersedia. Oke, suhu menyentuh 62 derajat Celcius saat ini sebagai suhu maksimal. Dia fluktuatif naik turun di 62, 61, 62, 61 seperti itu. Lanjut yang ketiga adalah Firestrike Basic Test ya. Basic Test ini kebetulan yang dites adalah dari si prosesor yang saya pakai. Kebetulan saya menggunakan Intel Core i5 4690K. Dia bisa berjalan di 20 fps-an untuk menjalankan Firestrike ya. GPU-nya idle di 0%, benar-benar idle ya kalau AMD ini. Suhunya mulai berangsur turun, sudah di 49 derajat Celcius. Saat idle GPU di 18 watt. Namun di sini sudah berakhir untuk CPU testnya, jadi dilanjut untuk Firestrike Combine Test yang terakhir ya. Untuk Combine Test ini saya rasa ini yang paling berat untuk keperluan grafisnya. Jadi dia akan kerahkan semua kemampuan yang ada di RX 570 ini, si RX 570 ini. Kita akan lihat bagaimana dengan durasi yang sedikit ini, tapi dia memaksimalkan performanya di 18 fps ya. Untuk MSI Afterburner-nya dia tidak terload ini. Mungkin karena GPU tadi udah idle. Oke, stabil di 19 fps ya. Jadi jauh di atas si varian 1050 Ti yang biasa saya tes. Biasanya ditembus hanya maksimal 14 fps, tapi untuk RX 570 ini bisa tembus di 19 fps guys. Oke, kita lihat skornya. Untuk grafik skor di 12600, basic score 7200, dan combine score di 4169. Untuk skor grafikannya di 9613, dimana average di 10300. Kemudian kita rubah skornya sensornya ke sensor High-Kes di sini. Untuk GPU clock di 12.000-an, 1200-an ya, maaf. Memory clock di 1750, temperatur maksimal di 62 derajat, dan fan speed hanya berputar maksimal 42%, dan average di 13%, sedangkan saat idle ya pastinya 0% ya, karena ini auto fan. Kemudian untuk power draw ya, TDP-nya di sini untuk maksimal tuh bisa di 173 watt untuk keseluruhan hardware yang ada ya, yang terpasang di PC saya, totali di 173.8 watt. Kemudian untuk CPU temperatur maksimal di 54%. Oke, kita coba lihat di 3D Mark di sini. Untuk tes pertama dia menyentuh 57 derajat, dan tes kedua dia menyentuh di 62 derajat Celcius. Jadi suhu tertinggi adem banget di 62 derajat Celcius, dimana performa grafik card ini benar-benar barbar ya untuk RX 570 ini untuk menjalankan benchmark atau aplikasi-aplikasi gaming seperti itu guys. Jadi overall untuk performa grafik card ini sangat bagus dan mantap ya, masih ciamik soro. Kita akan lanjut tes untuk grafik card yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.